Ya Habibi ya Muhammad. Yang pertama datangnya dari Humaidi di Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaannya ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, orang tua menikahkan anak dapatkan pahala, tapi anak itu nggak tahu cara hukum mandi hadas. Sebab orang tua, sebagai orang tua, apakah dosa orang tua tersebut? Tugas orang tua adalah mendidik dan memberi nafkah kepada anak. Mulai anak itu lahir sampai dia menikah jika perempuan, maka itu sebagai tanggung jawab orang tua, kewajiban memberi nafkah yang halal dan kewajiban mengajari ilmu agama Allah, mengenalkan kepada Allah, kepada Rasul, mengenalkan rukun Islam, rukun iman, al-ihsan sebagai rukun agama, mengenalkan sifat-sifat wajib bagi Allah dan ilmu-ilmu yang wajib diketahui. Itu tugas orang tua. Baik dia sendiri yang mengajari atau dia panggilkan guru kalau dia tidak mampu karena enggak punya ilmunya atau tidak ada waktu. Wajib. Jika ditinggal, maka dia meninggalkan kewajiban. Hukumnya berdosa. Ketika dia sudah sampai waktunya menikah, maka tugas orang tua menikahkan. Setelah nikah, maka si perempuan itu menjadi tugas suami. Jika orang tua tidak melaksanakan kewajibannya, seperti tidak mengajari ilmu agama, termasuk yang ditanyakan, yaitu yang berhubungan dengan mandi haid, nifas, janabah, atau wudu, sholat, puasa, maka berdosa orang tua itu. Kemudian kewajiban itu berpindah kepada suami. Maka suamilah yang harus memberikan ilmu tersebut yang tidak diberikan oleh orang tuanya. Jika suami sama dengan orang tuanya, tidak memberikan ilmu itu karena dia tidak mampu atau tidak ada waktu dan dia tidak memanggil guru untuk mengajari putrinya itu, maka si suami juga ikut berdosa seperti ayahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Gimana cara menjaga mereka? Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari neraka Allah dengan ilmu agama. Itu intinya. Dengan mengetahui ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama, kita telah menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah. Jika anak kita tidak tahu cara sholat, tidak tahu cara wudu, jika anak perempuan kita sudah haid, nggak tahu apa itu darah haid, gimana kalau dia udah selesai haid, apa yang harus dia lakukan, gimana sholat dengan yang berkaitan dengan itu, maka berdosalah orang tuanya. Jika dilanjutkan udah menikah, tetap nggak diajar oleh suami, suami berdosa pula. Itu kewajiban kita sebagai orang tua atau kita sebagai suami untuk memberikan ilmu agama kepada mereka. Karena maaf ya, anak-anak kita itu bukan piaraan kita. Anak-anak kita itu amanat yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita jadikan anak yang saleh, yang selamat di hari kiamat. Orang tua atau suami yang tidak mengajarkan anaknya sehingga anaknya itu bodoh, nggak tahu ilmu agama Allah, ibadahnya salah, sholatnya salah, puasanya salah,
sampai orang tua itu meninggal, maka masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dosa yang lebih besar bagi seseorang daripada meninggalkan keluarganya bijahalati ahlih, meninggalkan anak istrinya dalam keadaan bodoh ilmu agama. Gak ada dosa yang lebih besar. Seorang tua meninggal dan anak istrinya bodoh ilmu agama Allah. Ini dosa yang sangat besar yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pentingkan ilmu agama. Walhamdulillah, Allah permudah untuk kita mengetahui, untuk anak-anak kita mengetahui. Seperti acara ini rahmat nikmat dari Allah, bisa ditanyakan banyak hal. Dan di TV ini ada acara khusus mengenai tentang fikih yang diasuh oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Amin Munir. Anda tanyakan, pentingkan ilmu agama ini, pentingkan, jadikan kedudukan ilmu agama nomor 1. Harus tahu cara wudhu, cara sholat yang berkaitan dengan haid, berkaitan dengan nifas kalau dia udah menikah, mandi jenabah, ini harus tahu semuanya. Berapa banyak perempuan sudah menikah bertahun-tahun, sudah punya anak sekian banyak, dia tidak tahu cara mandi jenabah. Kifat. Gimana ini sholatnya? Itu mudah-mudahan acara ini bisa membangkitkan semangat kita dan bisa menambah keilmuan kita yang berkaitan dengan ilmu agama Allah. Seperti ini, dudukkan anak istri Anda, tonton bareng. Kalau ada nggak paham, tanya. Ada nomor HP di situ. Usahakan ilmu ini hal yang paling penting. Fa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua yang ibadah tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Enggak ada artinya. Ya khair. Nah, Ustaz. Ketika sudah terlanjur nih Ustaz, orang tua tidak mengajarkan sampai anak itu menikah, Ustaz. Apakah itu masih kewajiban orang tua? Apakah anak untuk udah kembali kewajibannya berpindah kepada suami? Karena perempuan, anak perempuan kalau sudah menikah, full kewajiban itu suami. Surganya ada di suami, nerakanya juga di suami. Seperti sebelum menikah, surga dan neraka anak itu pada orang tua. Kalau sudah menikah, surga dan neraka si anak, istri, perempuan kepada suami. Untuk si suami sendiri, Ustaz? Suami harus mendidik si istri, gitu ya, harus ngajari si istri. Makanya Nabi itu nyuruh kita para lelaki untuk cari perempuan yang agamis. Fakhtar bidzatid din taribat yaduk. Pilih perempuan yang senang agama, nyambung ke agama, soleha, mau belajar, mau dididik, maka kamu akan tenang. Di dunia kamu tenang, istrimu gak mungkin selingkuh, gak mungkin macam-macam. Di akhirat kamu tenang dari hisab karena istrimu mau belajar. Akan nikmat bagi suami yang punya istri mau belajar agama Allah. Iya, repotnya nanti kalau suaminya sama istrinya sama-sama tidak tahu nih, Ustaz. Jadi ya, harus belajar. Suami yang tidak tahu dia harus sadar. Maka dia harus mendatangkan ustadz. Iya. Untuk istrinya ustadzah. Harus posisikan ilmu agama itu nomor 1. Sekarang kan enggak. Nah, betul. Makanan nomor 1, perabot rumah tangga nomor 1, liburan dirancang nomor 1, ilmu nomor 20. Betul sekali. Nah, itu posisikan nomor 1 gitu loh. Wudhu kita udah bener nggak? Puas sholat kita udah bener nggak? Jangan mungkin semuanya wudhu, tapi wudhunya bener apa enggak? Iya. Itu kan perlu dicek. Sholat semuanya sholat, bacaan fatihahnya bener apa enggak? Mungkin udah umur 50 nggak tahu bacaan fatihah itu bener apa enggak? Karena nggak pernah dicek. Betul. Tasyahud, karena itu rukun qauli dalam sholat. Bener apa enggak? Posisikan ilmu agama itu nomor 1.